Majelis Sidang Etik memutuskan menjatuhkan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH atau dipecat terhadap Brigadir Ade Kurniawan atau AK, anggota Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau ditindak Polda Jateng. Sidang etik digelar di ruang sidang Propam Polda Jateng pada Kamis 10 April 2025 dengan dipimpin oleh AKBP Edi Wibowo. Brigadir AK diduga membunuh anak kandungnya yang masih bayi berusia 2 bulan hasil hubungan tak resmi atau di luar pernikahan dengan seorang wanita di Semarang. Dalam sidang etik, Brigadir AK dinyatakan bersalah atas dugaan pembunuhan terhadap anak di bawah umur yang mana merupakan anak kandungnya sendiri berusia 2 bulan. Terduga pelanggar Brigjen Ade Kurniawan SH NRP 97090107 Jabatan Banyak 2 Subdit 4 Direktorat Polda Jateng terbukti telah melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yunto, pasal 7 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri dan atau pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri memutuskan menetapkan nama Ade Kurniawan SH Brigjen NRP 97090107 Jabatan Banit 3 Subdit 4 Direktorat Polda Jawa Tengah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yunto, pasal 7 huruf F Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri dalam pasal dan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yunto, pasal 8 huruf C angka 2, angka 3 dan angka 4 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri dan pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Yunto, pasal 13 ayat huruf F Perpol nomor 7 tahun 2002 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Pelaksanaan patsus 15 hari sudah dilaksanakan. C. Pemberhentian tidak dengan hormat. Sidang etik dihadiri oleh keluarga korban, diantaranya ibu bayi korban pembunuhan Brigadir AK dan nenek korban. Brigadir AK mengaku masih pikir-pikir atas putusan sidang etik ini, apakah akan mengajukan banding atau tidak. Setelah sidang, Brigadir AK dikembalikan ke tahanan tempat khusus atau patsus. Sementara itu, keluarga korban mengaku puas atas putusan sidang etik ini dan berterima kasih kepada Polda Jateng. Bu, ada tanggapannya Bu terkait? Ada Mas ya. Bu, ada tanggapan Bu terkait tadi Bu? Ada Bu. Puas sebenarnya ini. Alhamdulillah. Nanti ngomong aja. Berarti puas ya Bu? Ya puas Bang. Ya, terima kasih sama Polda Jateng. Monggo Mbak Dina. Oh itu. Ya.
Kita sudah Kepala Bidang Hubungan Masyarakat atau Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan kronologi kasus dugaan pembunuhan yang menjerat Brigadir AK. Yang dipimpin oleh Ketua Sidang AKBP Edi Wibowo, penyidik media dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah. Kejadian itu bermula ketika Brigadir AK dan DJP hendak berbelanja di Pasar Peterongan, Kota Semarang, Minggu 2 Maret 2025 lalu. Kala itu, ibu korban atau pasangan tak resmi Brigadir AK, perempuan berinisial DJP, menitipkan anaknya kepada Brigadir AK yang berada di dalam mobil. Selang 10 menit kemudian, DJP kembali ke mobil lalu melihat anaknya tidur dalam kondisi tak wajar. Ketika itu, Brigadir AK juga di dalam mobil, tidak meninggalkan bayi AN sendirian. Korban akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit, ditangani dokter, dan keesokan harinya atau Senin 3 Maret, dinyatakan meninggal dunia. DJP merupakan seorang perempuan yang telah lulus kuliah, merupakan pasangan Brigadir AK di luar pernikahan resmi. Saat mendekat DJP, Brigadir AK sempat mengaku sebagai karyawan anak perusahaan BUMN sebelum akhirnya identitasnya terbongkar, yakni sebagai anggota di Telkom Polda Jateng. Artanto menyebut, hingga kini penyidik masih terus melakukan pendalaman kasus ini, termasuk motif Brigadir AK tega membunuh anak kandungnya hasil hubungan di luar nikah tersebut. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, langsung penahanannya dialihkan ke penyidik Reserse Kriminal, sehingga kasus hanya 15 hari kemudian dilanjutkan dengan penahanan